Ini Ya, sekarang bahas apa, Tat? sorof, sorof. Mas Bro. Udah kelihatan kan? Udah. Ya, nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita sudah di halaman 330, Mas Danika. Ya, jadi materinya adalah tasrif lugawi ya. Tasrif lugawi yaitu tasrif yang berdasarkan dengan domir ya yang ada 14. Jadi mentasrifnya itu ke bawah ya, tergantung domir tertentu. Nah, kita di halaman 330 kita masuk ke bab ketiga. Jadi ini masih fi'il sulasi mujarad ya. Masih fi'il sulasi mujarad. Eh, jadi tersisa karena fi'il sulasi mujarad ada 6 ya. Jadi di kemarin sudah selesai di 2 bab pertama yaitu batu kali ya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu ya. Nah, sekarang bab ketiga, 4, 5 dan 6. Nah, kita lihat bagaimana pola dari tasrif lugawinya. Yang biasa kenal sebenarnya sohih, kita udah sering. Cuma nanti setelahnya diperlihatkan juga bagaimana bentuk misal ya, jenis yang lain, kemudian nakisnya seperti apa, ya, dan seterusnya. Nah, silakan Mas Denika dibaca yang halaman 330. Ya, yang madinya saja. Fataha ke bawah. Fataha, fataha, fatahu. Silakan. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Fatahtu, fatahna. Coba tasrif dengan pola yang sama, yaitu yang masuk bab 3, mana'a, mencegah. Mana'a, mana'a, mana'u. Silakan. Mana'a, mana'a, mana'u, mana'at, mana'ata, mana'na. Iya. Mana'ta, mana'tuma, mana'tum, mana'ti, mana'tuma, mana'tunna, mana'tu, mana'na. Naam, barakallahu fiik. Lanjut, Mas Regi. Sekarang misal. Silakan dibaca yang wadoa. Misal itu apa? Yang huruf ilatnya ada di depan. Sini kan waw ya. Jadi wadoa, wadoa. Silakan Mas Regi. Ya, wadoa, wadoa, wado'u, wado'at, wado'ata, wado'atna, wado'atta. Wado'na. Oh ya, wado'na, wado'ta, wado'tum, wado'tum, wado'ti, wado'tum, wado'tunna, wado'tu, wado'na. Ya, yang anti wadoti ya, antuma wadotuma, antuna wadotunna, wadotu wadona. Nah, barakallahu fiik. Nah, coba tasrif yang sama waqa'a, jatuh artinya. Waqa'a, silakan Mas Regi. Waqa'a, waqa'a, silakan. Waq, waqa'a, waqa'a, waqa'u, waqa'at, waqa'ata, waqo, Waqa'na. wa, waqo, ya waqa'na, waqa'ta, waqa'tum, waqa'tum, waqa'ti, waqa'tum, waqa'tunna, waqa'tu, waqa'na. Nah, barakallahu fiik. Mumtaz. Nah, itu yang misal. Ya, karena kan kalau di bab ketiga ada sohih, ada misal, ada nakis. Nah, sekarang kita lihat yang nakis. Halaman 332 ya. Halaman 332. Mas Dwi, masih meeting Mas Dwi? Masih meeting ya. Mas Armi, silakan Mas Armi. Halaman 332 Mas Armi baca dulu ro'a. Silakan. Nakis nih. Ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti,
Ra'aituma, ra'aitunna, ra'aitu, ra'aina. Ya, coba tasrif yang sama yaitu sa'a, berusaha Sa'a, artinya. sa'a, sa'a, Sa'aya, sa'aya, sa'at, sa'au. sa'au, sa'at, sa'a, sa'ata, sa'aina, sa'aita, sa'aituma, sa'aitum, sa'aiti, sa'aituma, sa'aitunna, sa'aitu, sa'aina. Nah, barakallahu fiik. Itu bab yang ketiga yaitu fa'ala yaf'alu. Ada 3 saja ya, sahih, misal dan nakis. Nah, sekarang kita lihat bab yang keempat itu batu kali mana bisa. Ya, berarti fa'ila yaf'alu. Ya. Silakan Mas Denika lagi. Sami'a yang sahih dulu. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ati, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Ya, coba syariba Mas Denika. Syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, saribitna. Saribta, saribtuma, saribtum, saribti, saribtuma, saribtunna. Saribtu, syaribna. Nah, barakallahu fiik. Ya, itu yang sahih. Lanjut Mas Regi, halaman 334. Yang mudhoaf, di situ ada addo, baca dulu Mas Regi. Addo, addu, silakan. Addo, adu, adot, adota, adotna, Aldidna. adita, adidna, aditta, adittum, adittumma, adittum, aditti, adittuna, adittu, aditna. Nah, barakallahu fiik. Coba massa. Ya, massa artinya menyentuh. Massa, massu, silakan. Masa, masu, masat, masata, apa itu? Masasna. Masat, masata, Masasna, masisna. oh ya ya, masisna, masista, masistuma, masistum, masisti, masistumma, masistunna, masistu, masisna. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Mas Armi, yang misal di situ ada wajila, dibaca dulu. Wajila. Wajila, wajila, wajilu, wajilat, wajilata, wajilna, wajilta, wajiltuma, wajiltum, wajilti, wajiltuma, wajiltunna, wajiltu, wajilna. Belum? Coba lanjut wasikho. Afron, ke-mute ya. Wasikho, coba silakan. Wasikho, wasikho, wasikhu, wasikhot, wasikhota, wasikhna, wasikhta, wasikhtuma, wasikhtum, wasikhti, wasikhtuma, wasikhtunna, wasikhtu, wasikhna. Ya, wasikhtu, wasikhna, barakallahu fiik. Mas Dwi, udah on? Belum? Oke, lanjut lagi Mas Denika. Fil ajwaf. Karena ini di bab yang keempat ini lumayan banyak ya. Nah, ajwaf, silakan. Khofa, artinya kan takut Mas Denika, silakan. Khofa, khofa, khofu, khofat, khofata, khifna, khifta, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunna, khiftu, khifna. Barakallahu fiik. Yang mirip seperti khofa, tidur ya.
Nama coba. Nama, namu. Nama, namu, namat, namata, nimna, Iya. nimta, nimtuma, nimtum, nimti, nimtuma, nimtunna, nimtu, nimna. Barakallahu fiik. Lanjut Mas lagi. Itu yang nakis sekarang. Khosya. Silakan dibaca. Khosya. Khosya, khosya, khosyu, khosyat, khosyata, khosyina, khosyita, khosyituma, khosyitum, khosyituma, khosyitunna, khosyitu, khosyina. Yang mirip lakia bertemu. Coba. Lakia. Laku. Silakan. Lakia. Lakia, laku, ya, lakiata, Lakiat. lakiata, lakina, lakita, lakituma, lakitum, lakiti, lakituma, lakitunna, lakitu, lakina. Barakallahu fiik. Ya. Nah, kemudian di sini di bab keempat ada lafif ya. Ada lafif. Silakan Mas Denika lagi. Rawiya. Coba. Rawiya, rawiyat, rawiyata, rawina, rawita, rawituma, rawitum, rawiti, rawituma, rawitunna, rawitu, rawina. Ya. Nah, itu lafif apa? Lafif makrun ya. Karena huruf kan al-lafif itu huruf yang terdapat dua huruf ilat. Fiil yang terdapat dua huruf ilat sekaligus. Nah, dilihat dari posisinya huruf ilatnya itu nempel ya atau tidak diselingi. Jadi waw sama ya itu dempet. Maka ini jenisnya lafif makrun ya. Lafif makrun. Ya, Mas Regi, kita masuk ke bab yang kelima, yaitu fa'ula yaf'ulu. Nah, ini kan bab biasanya tuh sifat-sifat ya. Dan biasanya ini nggak ada fi'il amrnya harusnya. Tapi di sini tetap ditulis ya biar menyesuaikan pola saja. Nah, ini fa'ula yaf'ulu. Silakan baca Mas Regi. Hasuna. Silakan. Mas Regi, halaman 339. Ya, Mas Armi, silakan Mas Armi. Halaman 339. Halo? Oh ya, silakan Mas Armi. Hasuna, hasunu, hasunat, hasunata, hasunna, hasunta, hasuntuma, hasuntum, hasunti, hasuntuma, hasuntunna, hasuntu, hasunna. Sunnah. Nah, untuk bagian hunna itu kenapa ada tasdid memang karena pas aja ya, karena hasuna belakangnya nun gitu. Jadi dia ditulisnya di idgham sebagaimana kaidah idgham yang kemarin. Tapi kalau misalnya coba karuma, Mas, coba karuma, silakan. Karuma, karumu, karumat, karumata, karumna. Iya, Karumtuma, karumtum, karumti, karumtuma, karumtunna, karumna. iya gitu ya. Jadi ini kebetulan aja nun kalau yang di contohnya ya. Jadi dia di idgham, di tasdid. Nah, ya Mas Denika lanjut lagi. Yang misal yaitu di halaman setelahnya wajuha. Silakan wajuha. Wajuha, wajuha, wajuhu,
wajuhat, wajuhata, wajuhna, wajuhta, wajuhtuma, wajuhtum, wajuhti, wajuhtuma, wajuhtunna, wajuhtu, wajuhna. Ya, ini bedanya. Ini termasuk bab yang kelima ya, karena ini ya domah ya, wajuha yaujuhu. Nah, di sini fiil misal itu apa? Yaitu ketika fiil huruf ilatnya ada di depan ya. Huruf ilatnya ada di depan. Mas Regi, lanjut yang ajwaf sebelahnya. Tola, silakan. Tola, tola, tolu, tolat, tolata, tulna, tulta, tultuma, tultum, tulti, tultuma, tultunna, tultu, tulna. Ya, tulna. Tuntas. Barakallahu fiik. Nah, kemudian lanjut Mas Armi yang nakis halaman 342. Rohwa, silakan. Rohuwa, rohuwa, rohu, rohuwat, rohuwata, rohuna, rohuta, rohutuma, rohutum, rohuti, rohutuma, rohutunna, rohutu, rohuna. Barakallahu fiik. Jadi nakis yaitu yang huruf ilatnya ada di belakang ya. Di sini wau, di sini wau. Selesai bab yang ke-5. Sekarang bab ke-6. Fa'ila yaf'ilu. Ya, fa'ila yaf'ilu. Ini wazan terakhir itu ii ya. Mas Denika silakan. Hasiba 343. Hasiba, hasiba, hasibu, hasibat, hasibata, hasibna, hasibta, hasibtuma, hasibtum, hasibti, hasibtuma, hasibtunna, hasibtu, hasibna. Hasibtu hasibna. Betul. Coba yang mirip Naima silakan. Naima, naima, naimu, naimat, naimata, naimna, naimta, naimtuma, naimtum, naimti, naimtuma, naimtunna, naimtu, naimna. Naimna. Untas. Barakallahu fiik. Lanjut Mas Regi. Selanjutnya yang misal dari bab ke-6 halaman 344. Warisa silakan. Warisa. Warisa, 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 warisu, warisat, warisata, warisna, warista, waristuma, waristum, waristi, waristuma, waristunna, waristu, warisna. Waristu warisna. Untas. Barakallahu fiik. Coba ditasrif wabiqo yang mirip seperti warisa. Wabiqo artinya binasa. Silakan. Wabiqo. Wabiko, wabiko, wabiku, wabikot, wabikota, wabiko, wabikna, wabikta, wabiktuma, wabiktum, wabikti, Wabiktuma. wabiktu, wabikna, Wabiktu wabikna. Untas. wabiktum. Ya, jadi wabiktu wabikna. Nah, itu misal, itu yang huruf ilatnya ada di depan. Terakhir di bab ke-6 ini yaitu lafif, karena bab ke-6 itu punya jenis yang lafif. Ya, silakan Mas Armi halaman terakhir 345 hataman. Walia, silakan Mas Armi. Waliya, waliya, walu, waliyat, waliyata, walina, walita, walituma, walitum, waliti, walituma, walitunna, walitu, walina.
Mumtaz, barakallahu fiik. Wali itu walina. Yang mirip wahia, wahia koyak artinya. Wahia, wahia, silakan. Wahia wah wahu Ya, wahiyat wahiyata wahina wahita wahituma wahitum wahiti wahituma wahitunna wahitu wahina. alhamdulillah. Ya, selesai pembahasan di buku ini ya. Jadi memang penulis hanya membatasi fiil sulasi mujarot saja untuk menjabarkan tasrif lugawinya. Padahal sebenarnya kalau mau lengkap ya fiil sulasi mazidnya pun bisa ya, tapi secara konsep sama ya. Ketika dibuat tasrif lugawi ya intinya dia berdasarkan domir yang ada 14 ya. Jadi dari sisi kelengkapan ya boleh dibilang kurang lengkap ya. Jadi hanya sampai tasrif lugawi fiil sulasi mujarot saja. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Selesai nih materinya dari kitab ini, alhamdulillah. Kayaknya Anda baru pertama kali nyelesain ini. Waktu itu ngajar nggak sampai selesai juga. Silakan, jika ada yang ingin tanyakan. Kesimpulannya dihafal ya Mas Regi. Kalau untuk tasrif ini. Jawab. Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Oke, baik, masih ada waktu sekitar 15 menit. Ana share layar yang lain ya. Ini kelihatan PDF Chrome sih Ana share-nya. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, coba kita coba aja. Kan takutnya lupa nih baca kitab. Nah, ini Ana lagi buka Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Ini karangannya Syekh Sa'di ya. Beliau dan diantaranya menulis ini juga ya. Yang terkenal kan tafsir Syekh Sa'di, tapi ini kaidah tafsirnya nih. Yaitu Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Ta'lif Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdullah As-Sa'di. Beliau wafat di 1376 ya, Hijriah. 1376 Hijriah. Nah, coba kita lihat. Ini jadi ada 70 kaidah tafsir ya. Ya, coba masing-masing ya. Tadi selesai di tadi siapa terakhir? Mas Armi ya? Nah, Mas Denika ya. Balik lagi ke Mas Denika. Coba Mas, kita sedapatnya aja lah, dapat 3 kaidah atau 2 kaidah. Nggak apa-apa. Silakan baca. Bisa nggak Mas Denika? Al-Qaidatul Ula. Al-Qaidatul Ula bi Fiyati. kaifiyati talqi ya. Talaqi. Talaqi at-tafsiri. At-tafsiri ya. Jadi kaidah pertama yaitu babnya dalam atau bagaimana ya kaifiyat belajar tafsir gitu ya. Coba 2 baris saja yang bawah. Kullu man salaka tariqan wa amalan wa atahu min abwa bihi wa tariqo. Itu jamak taksir, turuk dan atof ya, jadi majrur. Min abwa bihi wa turukihi ya, al muwasilati ya ilaihi fala budda an yaflaha anna atau anna aja tuh. An karena fiil kan. An yaflaha ya. Wa najaha wayan jaha kama qala ta'ala
Mm-mm. Waktul ya. Iya, surat Al-Baqarah nih, Waktul ayat 189. buyuta min abwabiha. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini kaidah pertama, kaidah tafsir itu bagaimana kaifiat belajar tafsir. Ini Anda random aja ya, Anda nyari yang bisa dibaca. Tapi ini termasuk yang susah sih ininya, kata-katanya beliau. Nah, jadi kaidah pertama itu intinya, karena ini cuma 2 lembar ya. Setiap orang ya yang menempuh jalan dan beramal dengan satu amalan, dan dia ya melakukan ya atau mendatangi jalan atau amalan tersebut min abwabiha dari pintu-pintunya wa turuqihi min abwabihi wa turuqihi dan dari jalan-jalannya al musilati yang mengantarkan kepada hal tersebut fala budda maka dia pasti atau seharusnya ya an yaf'luha wa yanjaha kama qala ta'ala, maka pasti akan beruntung dan sukses sebagaimana firman Allah Ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha. Ini surat Al-Baqarah ya, ayat 189. Oh, kita lihat ke bawahnya ini beliau menceritakan bahwa di antara cara belajar tafsir itu ngikutin metodenya para sahabat. Yaitu apa? Beliau itu atau mereka radhiyallahu anhum ajma'in belajar tafsir itu sedikit demi sedikit, belajar Al-Qur'an itu sedikit demi sedikit dan tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain ya kecuali setelah paham dan poinnya setelah diamalkan. Makanya tidak jarang para sahabat itu enggak semuanya hafiz Quran ya karena mungkin hanya sebagian saja 2 juz atau 5 juz ya atau hanya beberapa surat ya mungkin beberapa surat karena belum ada juz ya beberapa surat beberapa ayat tapi mereka paham ya betul dan mengamalkan dari ayat tersebut. Nah ini inti kaidah yang pertama. Coba Mas Armi, kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah. Coba. Silakan. Baca. 3 baris dah tuh sampai titik coba. Al-qaidatu tsaniyah. Tsaniyatu ya. Itu Al-qaidatus tsaniyah. Al-ibratu ya itu. Ya, al-ibratu bi umumil alfaz. Itu alam alif itu. Ya. Al-ibratu ini fontnya lucu nih ya. Bi umumil alfazi. Alfadhi La bi khususi bi khususil asbabi. Naam. Ya, kaidah kedua dari kaidah tafsir itu ibroh ya dari satu ayat ya itu bi umumil alfaz diambil dari keumuman lafaz. Ya, la bi khususil asbab bukan karena kekhususan sebab. Coba dua baris yang bawah. Wahadihi qaidatun. Wahadihi qaidatun nafi'atun jiddan. Jiddan, betul. Bimura'atiha. Yahsulu apa yahsulu itu? Yahsulu lil abdi khairun lil abdi khairun ya. Khairun kasirun wa alima wa ilmun Gozirun ada kan di latihan waktu kita dulu artinya banyak ya. Wa ilmun gozirun. Ya. Nah, ini Anda simpulkan sampai sini dulu. Ya, jadi ini kaidahnya apa? Ibroh dari satu ayat itu diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Misalnya surat Tabat, ya itu kan ngomongin Abu Lahab. Tapi kita bisa mengambil makna umum, ya umum dari ayat tersebut. Yang sering kita dengar misalnya kalau misalnya disampaikan kepada orang yang lagi kesusahan misalnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu ya min haitsu la yahtasib. Padahal itu kan konteksnya lagi berbicara di surat At-Tolak ya tentang penangguhan suami antara mencerai atau tidak mencerai. Tapi tetap aja
potongan ayat itu biasa digunakan di konteks yang lain. Nah, itu menunjukkan ibroh dari ayat di Al-Qur'an itu diambilnya umumnya lafaz ya, umumnya lafaz. Contoh yang lain misalnya surat Hud ya. Wa aqimis sholata tarafain nahar ya. Sambil buka aja ya, takut salah ana. Ya, kelihatan kan ya? Zulafan min. Nah ini surat Hud ayat 14. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah sholat ya akhir ujung siang dan di pinggir-pinggir malam, sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Dzalika dzikrul lidzakirin. Ini ceritanya ayat ini turun ketika itu ada sahabat Nabi di ujung kota Madinah. Dia gangguin cewek ya di jalanan gitu, menggoda wanita, kemudian datang dia bertobat kepada Nabi minta ditegakkan had. Rasulullah bingung, apa hadnya, kan nggak zina ya. Kalau dicambuk kan kalau zina, kalau dirajam kalau zina. Akhirnya nggak dijawab dan akhirnya tibalah waktu sholat. Kemudian pas sholat, nah jamaah ya turun ayat ini. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Akhirnya selesai sholat, Rasul nanya balik, siapa tadi orang yang minta dihukum, minta ditegakkan had? Ya, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul bilang waqad afa ankum. Apakah kamu sholat bersamaku ya, bersama kami? Terus dia jawab iya, saya sholat bersama engkau. Kemudian Nabi bilang waqad afa ankum ya. Sungguh dosa kamu telah diampuni. Nah, jadi ayat ini ya keumumannya dipakai ya apapun, bukan hanya sholat jamaah, tapi kebaikan apapun, baca Quran, birrul walidain, sedekah, puasa, ya selama itu berupa kebaikan maka dia akan menghapus keburukan. Meskipun konteks ayat ini turun ya bi khususil asbab ya, dengan sebab khusus, yaitu ada orang ya habis gangguin wanita tapi tidak sampai zina, hanya menggoda, kemudian minta ditegakkan had. Hadnya gampang, jadi bukan hadnya gampang. Akhirnya dosanya dianggap diampuni ya, karena memang sahabat itu melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dan masih banyak ayat yang lain. Nah, di sini kalau kita lihat ke bawah, ya ada contoh-contoh ayat yang menunjukkan bahwasanya ayat ibroh dari satu ayat itu tidak dilihat hanya dari asbabun nuzul saja ya. Asbabun nuzul, kalau dilihat dari asbabun nuzul saja jadinya sempit ya, jadinya sempit. Mas Dwi kayaknya udah online nih Mas Dwi. Al-Qaidatus Salisah. Baca Ya, nih. Silakan. Al-Qaidatus Salisah. Kelihatan nggak? Silakan. kelihatan, tapi kalau yang huruf variasi itu anak Baca dulu Al-Qaidatus Salisatu. Silakan. Kaidah yang ketiga. Al-Qaidatu as-salisatu. Ya. Al-alifu wal lamu ad-dakhilatu. Al-alifu wal al-lamu al-dakhilatu ala Al-awsafi al-awsafi wa asma'il ajnasi wa asma'il ajnasi. tufidul Itu fa ya. Ya. Tufidul istighraq istighraq bihasabi biasabi ma da kholat. alaihi. Ya. Apa ini? Alif lam. Ini kaidah ketiga, ini kaidah bahasa Arab nih. Ini bagus ya. Kaidah ketiga ini kaidah tafsir yang diambil dari kaidah bahasa Arab, yaitu alif lam yang masuk kepada ausof, jamak taksir dari sifat ya. Sifat itu apa? Misalnya tinggi, pendek gitu ya, sifat. Wa asma'il ajnas atau isim jenis tahu ya. Kayak misalnya insan, bakoroh, rojul, imro'ah, itu isim jenis. Jadi kalau ada alif lam masuk, kita baca Al-Quran nih, kalau ada alif lam masuk ke sifat atau ada isim jenis, maka tufidul istighraq, itu menunjukkan makna istighraq. Istighraq itu umum, general. Bihasabi ma dakhalat alaihi, sesuai dengan dia masuk kemana ya, sesuai dengan dia masuk kemana, apa ke sifat atau ke isim jenis. Coba baca 2 baris. Wa qad nassa ala dzalika.
wa qadda Naso ya wa qad naso. wa qad naso ala dzalika ahlul usuli Hmm. wa ahlul arabiyati wa wattafaqo ala tibari ala i'tibari zalika ahlul ilmi ahlul ilmi wa iman. wal iman. Ya. Jadi kaidah ini wa qad nasso ya, sudah ditegaskan oleh siapa? Ahlul usul. Jadi kaidah yang ketiga ini tuh kaidah usul fikih juga. Wa ahlul arabiyah, dan juga ditegaskan pula oleh para ahli bahasa. Wattafaqo ala i'tibari dzalika, dan ahlul ilmi wal iman ya, ahli ilmu dan iman ittafaqo, juga sepakat dengan kaidah ini. Apa kaidahnya? Kaidah tafsirnya alif lam yang masuk ke sifat atau isim jenis itu menunjukkan mana umum. Nah, di sini ada contohnya, famislu qoulihi ta'ala. Ini ayatnya panjang sebenarnya, surat Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Itu panjang, coba kita cari yang pendek. Nah, ini di paragraf selanjutnya. Wa kadzalika mislu qoulihi ta'ala ya. Misal firman Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Ya, sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Berkeluh kesah, ya kan? Idza masahu syarru jazua. Nah, kita lihat ayat 19-nya. Mana ada nggak ada alif lam kemudian masuk ke sifat atau masuk ke isim jenis? Ketemu nggak? Innal insana khuliqa halu'a. Nah, insana. Al-insana. Berarti apa yang kita pahami di situ ada alif lam masuk ke isim jenis apa ke sifat? Jenis. Isim jenis. Insan itu isim jenis, bukan sifat. Maka kalau kita udah baca begini nih, kita langsung paham, oh, insan ini istighraq, maknanya umum. Ya, jadi semua manusia, mau yang manusianya tua, muda, ya, kuat, lemah, apapun, semua manusia khuliqa halu'a. Itu memang hukum asalnya kan. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Tapi dikecualikan di ujungnya illal musallin, kecuali orang yang salat. Kama anna qaulahu, sebagaimana juga firman Allah yang lain yang kita hafal nih. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya bukan manusia, jadi kita langsung bisa nerjemahkan sesungguhnya semua manusia gitu ya. Karena umum, mau manusia yang zaman Nabi Adam, mau manusia yang zaman Nabi Muhammad, pokoknya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat al-ayah ya, sampai ujung. Itu kalau masuk ke isim jenis. Kalau masuk ke sifat, misalnya di nama-nama Allah. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti itu umum, Maha Pengasih yang umum ya, apalagi nama-nama Allah ya. Jadi menunjukkan mana kemahamuliaan dari sifat-sifat Allah. Itu kalau masuk ke sifat. Misalnya wa ta'awanu 'alal birri, ini albir juga sama nih, ini sifat. Lanjut, yang keempat, Pak Uin. Coba biar baca Pak Uin. Al-Qaidatur Rabi'ah, silakan. Al-Qaidatur Al-Qaidatur Rabi'ah. Iza waqa'at an-nakirah fi siyakin nafi. Di huruf agak. Wadnya Siyakin nafi. Au nahi. Oh, itu ha itu. Au Ya. nahi. Au syarti. Awil istifhami. Oh, istifhami. Zatu. Dalat. Oh, ini da. Dalat ala apa ini? alal umum. Oh, umum. Ya. Dalat alal umumi. Oh, itu ain. Iya, itu ain. Oh, aman. Nah, kaidah yang keempat ini juga sama, kaidah bahasa Arab, makanya seru nih ya. Jika isim nakiroh, idza waqa'at nakiroh, jika isim nakiroh datang
fi siyakin nafi, dalam konteks nafi, berarti adalah nafi misalnya, au nahi atau adalah nahiyah misalkan. Ada isim nakiroh nih, datang dalam siyak konteks nafi atau nahi, awil syarti, awil istifham, dalat alal umum. Maka si isim nakiroh itu menunjukkan mana umum. Ini harusnya udah kita patri nih ya di mindset kita kalau kita nemu model begini, karena ini memang sudah kaidah baku. Kaqaulihi ta'ala, silakan Pak Win. Kaqaulihi ta'ala, bawahnya. Qaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Fa innahu Fa innahu naha Naha. anisyirki bihi fi niyati wal aqwali wal af'ali wa anis syirki al akbari wal asgori wal khafi wal jali fala yaj'alu al abdu al abdullahi lillahi. Oh itu lillah 6, alifnya nggak ada ya. Ya. Abdulillahi nidan apa nada nih? Nidan wa musyarikan fi syai'in min zalik. Wa nadhiruha fala taj'alu lillahi andada. Nah, barakallahu fiik ya. Di sini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, mana isim nakirahnya? Belajar jadi ahli tafsir. Mana ada isim nakirah? Di ayat itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an ada? Allah. Isim nakirah. Syai'an. Iya, syai'an nih. Nakirah kan ada tanwinnya kan? Nah, syai'an ya. Jadi di situ syai'an. Dia datang dalam konteks apa? Nafi, nahi, syarat atau istifham. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Si syai'an ini di konteksnya apa? Konteks kalimatnya. Pak Win. Apa aja tadi pilihannya tuh? Nafi, nahi, syarat atau istifham? Syarat ya. Artinya apa? Dan sembahlah Allah wala tusyriku bihi, dan janganlah kalian berbuat syirik. Janganlah ya. Berarti konteksnya apa? Nahi. Nah, nahi apa nafi? Nahi ya. Nahi. Kan tusyrikunya jazm wala tusyriku. Nah, maka kalau ada isim nakirah datang dalam konteks nahi model begini, berarti syai'annya ini maknanya umum, apapun. Fa innahu naha anisyirki bihi finniyah, mau syirik di dalam niat kek, mau apapun ya. Jadi syirik akwal, perkataan, atau syirik perbuatan ya, atau syirik akbar, syirik kecil, syirik yang tersembunyi, syirik yang terlihat, pokoknya wala tusyriku bihi syai'an. Nah, jadi itu kaidahnya. Jadi kalau ada isim nakirah datang dalam salah satu dari 4 konteks ini, maka si isim nakirahnya itu maknanya umum ya, maknanya umum. Seperti itu ya. Contoh lain misalnya ini, wama bikum min ni'matin faminallah. Mana isim nakirahnya? Ada nggak? Di sini isim nakirahnya. Nikmatin. Maka di situ nikmat datang dalam konteks nafi ya, ada ma di situ. Maka nikmat di situ umum. Nikmat kesehatan kayak nikmat kekayaan, nikmat apapun. Jadi maknanya umum. Itu kaidah yang keempat. Ya, kaidah yang keempat dari kaidah tafsir, kalau ada isim nakirah datang dalam pada salah satu dari 4 konteks tadi ya, nafi, nahi, syarat, istifham, maka si isim nakirahnya itu kita maknakan umum ya, kita maknakan umum. Nah, terakhir ya, sampai 5 aja ya. Al-qaidatul khamisah. Siapa yang mau baca? Silakan. Mas Dwi lagi, Mas Armi, silakan kalau mau. Ya, boleh Ustaz. Ya. Al-qaidatu al-khamisatu.
Iya, kaidah yang kelima. Ini bahasa Arab juga nih, kaidah bahasa Arab juga. Kaidah tafsir dari bahasa Arab. Al-mufradul mukhalafu. Mudhof, al-mufradul mudhofu Al-mufradu al-mudofu. Apa itu? Fa itu kan. yufidul Yufidul umuma. umuma. Kama Kama yufidu zaka. zalika Oh, zalika ismul ismul jam'i. jam'i. Ya, apa kaidahnya? Mufrad mudhof, ada isim mufrad nih. Ya, kan kita belajar. Isim mufrad, kemudian dia jadi mudhof nih. Berarti abisnya pasti ada mudhof ilaih. Nah, kalau kita dalam Al-Qur'an nemu begini, ada isim mufrad mudhof, maka si isim mufradnya itu maknanya umum, ya. Kama yufidu dzalika ismul jam'i. Begitu juga memberikan makna umum, yaitu kalau kita ketemu isim jamak, ya, isim jamak. Anda mau contohkan di surat ini, nikmatallahi misalnya. Nah, ini kelihatan ya. Anda mau contohkan pakai dua surat ini, ya. Wa takum min kulli ma sa'altumuh. Di sini poinnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, Anda mau blok ini. Coba, ada nggak di situ mufrad mudhof yufidul umum? Ada nggak di ayat itu? Ada nggak isim mufrad mudhof yufidul umum? Nikmata. Nikmah isim mufrad? Nikmah isim mufrad bukan? Mufrad. Mufrad. Kemudian jadi mudhof nggak dia? Mudof. Mudhof. Maka nikmatnya di sini kita maknakan umum. Jadi jika kamu menghitung nikmat Allah, ya, apa saja nikmat tadi di waktu sehat, nikmat waktu kita kecil, nikmat waktu di rahim atau yang lain, semuanya umum, nggak dibatasi hanya nikmat hidayah saja, tidak dibatasi hanya nikmat Islam saja. Jadi maknanya umum, la tuhsuha. Itu tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dihitung. Sama kayak di surat Ad-Duha. Bini mati Rabbi. Nah, ini surat Ad-Duha. Wa amma bini mati Rabbika fahaddis. Ya. Ada nggak isim mufrad mufrad mudhof? Ada nggak di situ? Ada nggak mufrad mudhof? Nikmati juga. Dia mudhof nggak? Mudof. Iya. Mudhof ilaihnya apa? Nikmati Robbi. Robbi. Nah, maka di sini juga sama. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahadis, maka di sini siarkan atau sebut-sebut. Tapi tafsirannya itu maknanya maksudnya mengucapkan alhamdulillah, ya. Nah, nikmat yang mana? Ya nikmat apa saja. Mau nikmat kekayaan, nikmat yang kita sedang rasakan kemarin, atau apa pernah kita rasakan, nikmat hidayah, apapun. Jadi nikmat di sini maknanya umum. Jadi kalau kita, meskipun di sini mufrad, ya, isim mufrad, tidak menggunakan ni'am. Ni'am itu kan jamak, ya. Nah, ini meskipun dia mufrad, tapi kita maknakan, ya, dia umum sesuai kaidah tafsir, karena dia al-mufradul mudhof yufidul umum. Seperti itu. Itu taknya beda, Ustaz, ya? Satu tak. Iya, taknya beda. Itu juga, itu masalah rosem, ya. Oh, Tadi di ayat yang sama tapi beda. Nih, tadi ya surat ta'uddu nikmatallah atau la tuhsuha. Ini ada dua nih di surat Ibrahim. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini pakai taknya ta maftuhah. Ya, tapi belakangnya beda. Innal insana la zalumun kafar. Sungguhnya, nah ini al-insan nih, tadi kita belajar, sungguhnya manusia umum, ya. Manusia umum, semua manusia, ya. Maksudnya bukan semua manusia. Manusia yang mana saja, mau yang muda, yang tua, gitu, ya.
Dimana kan umum atau secara umum manusia itu la zolumun kafar. Itu sangat zolim. Kenapa sangat? Karena ini pakainya sifat musyabbahah ya. Kalau isim fa'il kan zolim. Kalau sangat zolim pakainya wazannya fa'ul. Zolum. Ya. Kalau kalau bersyukur syakir. Kalau Nabi Muhammad syakur. Afala aku abdan syakur. Syakuro ya kan. Udah zolim kafar lagi ya. Ini juga sama. Jadi udah zolim kufur lagi. Tapi loncat dua surat. Di surat An-Nahl sama juga wa in ta'uddu ni'matallah, cuman bedanya tak marbutoh. Ini beda penulisan saja. Tapi isyarat ini maha pengampunnya Allah ya. Innallaha laghafurur rahim. Jadi meskipun kita zalim, kufur ya terhadap nikmat yang banyak, tetap saja Allah itu punya ayat yang lain, innallaha laghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, karena makanya Ghafur dikatakan Ghafur itu maha pengampun, karena meskipun Allah terus memberi nikmat kepada kita, dan kita pun tetap terus zolim dan kufur terhadap nikmat Allah, tetap saja dikasih nikmatnya. Beda dengan manusia, mungkin kalau berbuat baik kepada orang yang kita beri, kita berbuat baik padanya, kemudian satu waktu orang tersebut malah menzolimi kita, kita berhenti ya. Kita berhenti dari berbuat baik tersebut. Nah, itu bedanya kita dengan Sang Pencipta yang Maha Ghafur, Maha Rahim. Nah, ini intinya beda ini aja Mas, ya beda rosem saja. Tapi sebenarnya ada ilmunya ya. Nah, barangkali itu aja sampai di sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Antum kalau mau nanti Ana share ini bukunya Al-Qawaidul Hisan ya, li tafsiril Quran. Ya, karangan Syekh Sa'di rahimahullah. Berapa halaman, Ustaz? Hah? Berapa halaman, Ustaz? 170. Tipis sih. Ya tipis. Udah ada terjemahannya kalau nggak salah. Terjemahannya itu 70 kaidah penafsiran Al-Quran. Oh, Nah, antum bisa cari di biasanya emang marketplace. belinya bundling, Ustaz. Jadi yang itu sama yang, jadi masih ada contekannya. Ya, nah. Baik, sampai di sini dulu. Insya Allah berarti ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Ya, gimana Mas Regi? Suaranya putus. Halo Mas Regi. Sama kayak gini ya. Oh, ini kayaknya koneksinya Mas Regi nggak kedengaran Belum. jelas. Ya, gimana Mas? Enggak, misalnya tafsir yang lain, Quraisy. Suaranya putus-putus kan ya? Bukan Ana aja kan? Iya. Oh, iya, Ada iya. Quraisy siapnya, Ustaz. Ya. Ada Quraisy siapnya, Ustaz. Sama. Ana juga dengar Quraisy siapnya doang. Iya, pakai kaidah ini nggak Ustaz, maksud nanyanya? Oh, ya enggak. Kalau yang Anda tahu ya dari ketika Anda ikut majelisnya siapa tuh namanya Ustadz yang dosen di PIA itu, dosen di PT IKI, kalau di tafsirnya Misbahul Munir ya, itu memang referensinya ya Al-Misbah itu campur ya antara tafsir Al-Qurtubi ya atau tafsir Al-Baghawi yang klasik dengan ada referensi Syiahnya juga gitu. Tapi ya makanya Anda belum pernah baca sih ya, cuman hanya testimoni dari salah satu dosen Lipia. Ya, kalau tafsir ini memang umum sih, kaidah ini umum ya, bisa jadi dipakai ya, karena memang itu kaidah usul fikih, kaidah bahasa. Wallahu alam. Baik. Ya, jadi pelajaran sorof udah selesai tadi. Udah tadi tamat. Oh, Masya Allah. Halaman udah tamat tadi 345 ya, halaman 345. Jadi sudah selesai dan kita libur dulu ya, pas di bulan April ini selesai tanggal 28. Nanti kalaupun lanjut kayaknya akan langsung baca-baca begini aja ya. Tapi kitabnya apa nanti kita cari. Kalau nanti waktunya nanti kita sesuaikan. Tapi yang jelas sih Juni ya.
Paling kalau misalnya kita mau baca lagi gitu ya, yang model-model begini yang tipis, sambil belajar baca dan juga memahami kontennya, nanti kita tentukan lah. Tapi yang buku kemarin alhamdulillah sudah selesai, berarti ini di rekaman 27 ya. 27 rekaman selesai. Nah, Bacanya jangan on the spot, Ustaz. ah? Kalau bacanya on the spot, vocabnya kan kurang banyak, Ustaz. Oh iya, kayak gini tadi kan Anda on the spot ya, Anda langsung keluarin ya. Jadi Jadi kalau terus untuk lihat ya, kamus ya dulu, Ustaz. ada prepare-nya ya. Ya nanti Lihat kamus. kita cari yang fontnya gede-gede dan renggang-renggang. Dan Ya. dibacanya sebelum nanti disuruh Ya. baca, Ustaz. Jadi kita ada persiapan. Ya Lihat ditandain kamus. ya. Ya boleh. Betul. Insyaallah. Baik, jika ada masukan, saran buat ke depan, ketua kelas gimana? Roisul Fasel, Mas Armi. Ada komentar, Pak Win, silakan. Ana nggak merasa sih, jadinya silakan Pak Win aja yang dituakan. Karena nggak ada satu, nah ngikut aja. Oke, baik. Nah, semoga semoga kita bisa fokus di 10 hari terakhir Quran kan dan ada i'rabnya juga, Ustaz. Tafsir. oh, i'rab Quran. Nah, bisa, betul. Nanti bisa jadi itu ya. I'rabul Quran ya. Ya, boleh. Nanti jadi salah satu pilihan karena menarik tuh. Kalian Karena i'rab Quran itu tersendiri itu ilmunya. Tapi dengan bekal yang ada insya Allah udah bisa. Oke. Sekali lagi dari Mas Dwi ada komentar? Nggak ada, Ustaz. Oke. Nggak ada, Ustaz. Saya Waalaikumsalam. alhamdulillah nggak pernah bolos, Ustaz. Ya, antum host ya. Nggak boleh bolos. Kemudian Pak Win, sekali lagi ada masukan? Nggak ada saat yang setuju untuk mulai belajar baca kitab kali ya. Sambil di murojaah kaidah-kaidahnya. Baik, Mas Armi, ada komentar? Silakan masukan. Enggak ada sih, Ted. Lanjut Oke. aja. Baik, Mas Denika, gimana Mas Denika? Ada komentar, masukan? Nggak ada, Tat. Ini Oh, yes. absen sebulan langsung tamat dengan Langsung tamat. gara-gara kelotongan ini. Ya. Tamat aja. Ya, Mas Regi, ada komen terakhir? nggak ada, Ustaz. Mungkin itu aja yang tadi dipertimbangkan i'rab itu Quran, karena Ya. Quran kan emang sering kita pakai. Kalau kitab kan belum tentu kita pegang-pegang terus gitu kan. Ya, mumtaz. Nah, baik sampai di sini dulu. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Anda bisa sampaikan hanya sedikit. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Yes. Kalau saya. Waalaikumsalam.